Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Ahmed Sugianto dalam channel Dulur Bonsai. Dulur Bonsai dimanapun berada, pada kesempatan kali ini saya berharap Dulur Bonsai selalu sehat walafiat, senantiasa dalam keberkahan dan ridhoan Allah Subhanahu wa taala, dilancarkan segala urusannya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dulur Bonsai dimanapun berada, pada kesempatan kali ini kita akan berbagi pengalaman dengan Dulur Bonsai. Yang pada kesempatan kali ini ada di hadapan kita ini ada pohon kupalandak yang sebagian memang sudah kita rapikan. Nanti tujuan utama kita adalah ingin berbagi pengalaman kepada Dulur Bonsai bahwa salah satu pohon itu biar kelihatan indah dan bagus, dia harus dibuka dimensinya. Dalam artian dia harus ditata ulang lagi perantingan, percabangan, dan seterusnya. Jadi jangan kemana-mana, ikutin terus channel Dulur Bonsai. Bagi yang belum subscribe silahkan subscribe. Bagi yang merasa ini ada ilmu bermanfaat bisa di-share kepada rekan-rekan semuanya. Dulur Bonsai dimanapun berada, seperti yang saya sampaikan di depan tadi, bahwa ada beberapa hal yang membuat pohon itu kelihatan indah, kelihatan enak dipandang. Salah satunya adalah dibuka dimensinya. Mungkin yang lain juga penataan percabangan yang sempurna, pembesaran pengecilannya, dan masih banyak lagi faktor yang lainnya. Nanti akan kita jelaskan di lain video. Tapi pada kesempatan kali ini kita akan fokus penataan dimensi pada pohon kupalandak yang ada di depan ini. Akan kita jadikan lebih menarik, yaitu dengan membuka dimensinya, yaitu kita akan menata perantingan yang mungkin bisa dilihat sebagian sudah kita tata ya. Dari percabangan bawah ini sudah ada hampir 60-70% yang sudah kita rapikan. Nanti akan jadinya seperti itu. Rekan-rekan Dulur Bonsai bisa dilihat pada kanopi belum kita apa-apakan. Itu tanda bahwa perbedaan dari pohon yang tadinya bisa kita lihat yang belum tersentuh kawat, ataupun yang masih kelihatan kalau kita bisa bilang itu masih amburadul ya, karena belum kita tata dimensinya. Tapi yang di bawah ini sudah kita tata dimensinya. Jadi sangat jelas sekali perbedaannya. Dan nanti semua pohon itu kuncinya juga, salah satu kuncinya juga di sini. Beda lain hanya mungkin orang ataupun teman-teman yang dia berpikir ataupun sukanya itu pohon yang alami. Jadi dia walaupun alami sebenarnya juga dia tetap harus ada dimensinya. Dia tidak boleh acak-acakan, karena nanti akan terlihat hanya sekelas rimbun saja. Dan itu juga bisa kita lihat pada pohon yang dia saat belum dipruning itu pasti kelihatan rimbun sekali. Tapi setelah di pruning nanti dia kelihatannya acak-acakan karena belum ditata dimensinya. Untuk itu pada kesempatan kali ini kita akan berbagi pengalaman pada Dulur Bonsai bagaimana pohon itu indah kalau sudah dibuka dimensinya. Dulur Bonsai dimanapun berada, mari kita ikutin prosesnya. Sebelumnya emang harusnya kemarin kita pruning, tapi kita tidak shoot ya. Jadi kalau pengawatan bonsai apapun itu lebih enak kalau kita sudah pruning. Kalau sudah kita pruning, kita akan tahu garis perantingan percabangan ya yang tidak akan dipakai, pasti dia akan kelihatan hilang. Itu pasti akan kita buang. Beda saatnya kalau kita mau ngawatin tapi tidak di pruning, pasti akan kesulitan. Untuk itu langkah awal kalau kita ingin buat pohon itu atau membuka dimensi pohon itu, awalnya kita harus pruning dulu. Setelah itu baru kita pilih perantingan yang memang harus tidak dipakai, baru kita buangin ya. Boleh kita lihat di sini, kita akan memilih dulu perantingan yang tidak dipakai. Lebih gampangnya sebenarnya kalau kita ingin membuat pohon itu dibuka dimensinya, dari pohon yang kelihatan alami seperti ini, itu gampang sekali. Seperti yang sudah ada di sini. Semua cabang yang sudah kita kawatin, ranting yang sudah kita kawatin, itu tidak lebih dari 3. Andai kan ada 4 ya, 4 ranting ya. Sorry, anak rantingnya ya. Sini ada anak ranting, ada 4.
ada 3. Jadi sisanya itu harus kita buang. Kenapa? Karena nanti salah satunya adalah kesulitan kita untuk penempatan pengawatan. Itu salah satunya. Dan juga nanti kalau terlalu banyak perantingan yang kita kawatin lebih dari 3, pasti nanti akan bikin bengkak dan hasilnya kurang bagus. Dilihat pun juga kurang bagus. Untuk itu sisa yang ada di sini semuanya hampir sama dengan yang sudah kita kawatin. Semua perantingan kita sisakan paling banyak 3, ataupun nanti mungkin ada yang 4, tapi jarang sekali, rata-rata 3. Jadi untuk penekukan pengawatan juga lebih enak lagi. Dan juga nanti untuk pembentukan dimensi juga akan semakin enak. Jadi sekali lagi buat rekan-rekan semuanya, kalau kita ingin membuat ini lebih enak pengawatannya, biar nanti kelihatan dimensi lebih bagus. Jadi semua ranting yang ada di sini, ya ranting itu kebanyakan kita 3, ada yang 2, ada yang 4, tapi lebih banyaknya, lebih enaknya kalau kita semuanya nanti disisakan 3 ranting untuk kita kawatin. Dulur bonsai dimanapun berada, seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa pemilihan perantingan di sini agar kita boleh dideketin ya, Mbak, ini pasti akan kelihatan berantakan ya, dan ini pasti akan kesulitan kita nanti pengawatan, juga saat nanti kita pembentukan dimensi akan kesulitan. Untuk itu semuanya akan kita pilihin menjadi 3 ataupun 2 ya. Jangan takut nanti pas saat pembentukan itu perantingan akan kurang. Jangan takut. Untuk pembentukan kanopinya nanti jangan takut. Karena nanti kita akan menyesuaikan dengan penekukan kawatan. Kemampuan kita untuk mengatur dimensi itu adalah salah satu kelebihan dari teman-teman trainer yang mereka sudah jago-jago, sudah tahu urut-urutannya. Mereka sudah tahu kapasitasnya. Ini nanti penempatan perantingan, percabangan yang mau akan jadikan kanopi seperti apa, itu mereka sudah tahu. Jadi buat rekan-rekan semuanya, saat nanti kita akan pilihin menjadi 2 sama 3, akan berpikiran bahwa nanti akan kekurangan perantingan untuk jadikan kanopi. Jangan seperti itu. Nanti dengan sendirinya perantingan percabangan untuk menjadi kanopi dia akan menyesuaikan sendiri. Jadi tugas kita selanjutnya adalah membuang perantingan untuk menjadi 2 atau 3 menyesuaikan dengan kebutuhan kita. Tujuannya adalah sekali lagi untuk memudahkan kita pengawatan saat kita nanti pembentukan dimensinya. Udah dulu. Dulur bonsai dimanapun berada, setelah kita selesai pemilihan perantingan seperti ini, sebelum kita kawatin pun kita juga sudah bisa lihat lebih longgar, tidak rapat, dan juga tidak terlalu acak-acakan. Untuk itu ini adalah mempermudah kita untuk pengawatan, untuk pengatur dimensi. Oh ya, sebelum saya lanjut, ini juga informasi buat rekan-rekan semuanya. Biasanya kalau kita mau pengawatan di finishing pohon yang mau jadi, itu biasa kita menggunakan kawat yang ukuran 3 mili, 2 mili, sama yang 1 mili. Ini kebanyakan ke itu. Jadi kawat yang gede sudah kita jarang pakai, karena kita lebih fokus kepada perantingan, anak ranting dan cucu ranting. Itu biasanya kecil-kecil yang sering kita gunakan adalah kawat nomor 3. Sekali lagi, pemilihan perantingan itu salah satunya adalah salah satu cara untuk mempermudah kita pengawatan. Dengan mudah dikawatin, maka nanti kita akan lebih mudah dalam pengaturan dimensinya. Jadi langkah selanjutnya setelah kita pemilihan perantingan, anak ranting, dan kita juga sampai yang terkecil pun, cucu ranting pun, maka selanjutnya adalah pengawatan. Dulur bonsai dimanapun berada, demikian tadi kita sudah proses pemilihan pengawatan,
perantingnya juga sudah kita pilih, pengawatan juga sudah kita lakukan, walaupun mungkin belum sepenuhnya kita khawatir, tapi ini sebagai acuan bahwa ternyata bonsai itu kalau sudah kita buka dimensinya, dia menjadi salah satu faktor bahwa bonsai itu akan terlihat lebih hidup, terlihat lebih sempurna. Untuk itu semua rekan-rekan yang punya pohon yang belum dibuka dimensinya, coba dibuka dimensinya, pasti nanti akan kelihatan pohon itu lebih enak dilihat, lebih enak dipandang. Dan yang paling penting, andaikan kita ingin jual, pasti nilai jualnya akan lebih tinggi daripada pohon yang tidak dibuka dimensinya. Untuk itu, buat rekan-rekan semuanya, apabila ilmu ini bermanfaat, bisa di-share kepada rekan-rekan semuanya yang membutuhkan. Dan juga buat rekan-rekan yang belum subscribe, mohon bisa subscribe channel Dulur Bonsai, yang mudah-mudahan ke depan kita akan selalu berbagi pengalaman tentang bonsai yang insya Allah bermanfaat buat diri pribadi Dulur Bonsai dan juga buat rekan-rekan semuanya. Dan juga kita perlu ketahui, pohon yang ada di hadapan kita ini sering disebut dalam bahasa kita adalah kupalandak ataupun anggur Brasil, dan dia mungkin tunasnya tidak seperti pohon anting putri yang cepat tumbuh. Untuk pohon kupalandak ini bisa kisaran antara 2 minggu sampai 3 minggu, bahkan sampai 1 bulan bisa baru kompak tunasnya. Karena di Jakarta hawanya agak panas, mungkin tidak terlalu cocok untuk pertumbuhan, dan bahkan mungkin untuk pembuahan juga agak susah. Dan untuk teman-teman yang ada di dataran tinggi seperti di Puncak, Bogor, Bandung, itu pohon ini bisa sampai berbuah. Apalagi nanti pas saat pameran pohon dibuka dimensinya, ada buahnya, pasti tampilannya akan lebih menarik. Dulur Bonsai dimanapun berada, demikian tadi yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bisa menjadi amal kebaikan buat kita semuanya. Ilmu bisa bermanfaat buat saya pribadi dan Dulur Bonsai. Sekali lagi, yang belum subscribe mohon di subscribe. Apabila ini bermanfaat bisa di share, dan yang paling penting juga like. Dan juga buat rekan-rekan Dulur Bonsai, apabila ada request nanti kita akan bikin video apa, tolong komentar di kolom komentar. Saran dan kritik demi kebaikan Dulur Bonsai akan kita terima. Sekali lagi, saya Amit Subianto dan kru Dulur Bonsai bertugas pada hari ini, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya andai ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.